Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa AWR Borneo dimanapun berada. Pada saat ini kita kembali dalam sesi dialog sehat. Dan tentunya siapapun kita mau hidup kita tetap sehat. Oleh sebab itu Bapak Ibu pemirsa tidak salah untuk menyaksikan dialog sehat pada saat ini. Biarlah kiranya dialog singkat ini dapat nanti menambah pengetahuan kita untuk kita tetap menjaga kesehatan. Di dalam sesi dialog ini adalah kerjasama antara AWR Borneo bersama dengan Rumah Sakit Advent Medan. Dan pada saat ini sudah bersama dengan kita Dr. Henry Suwak. Shalom Pak Dokter. Shalom. Pada saat ini kita akan menggali beberapa informasi terkait tentang satu penyakit yang sudah tidak jarang lagi kita temukan di masyarakat. Ini sudah sangat familiar kita temukan, Pak Dokter. Itu berbicara tentang diabetes. Nah, tapi perlu kita ketahui terkait tentang penyakit diabetes ini karena juga bahwa penyakit ini tidak terjadi secara tiba-tiba dan tentunya ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup di waktu yang lampau. Baik, Pak Dokter. Sebenarnya apa itu diabetes sehingga kita sebagai orang awam ini bisa tahu apa itu diabetes? Silakan Pak Dokter. Oke, jadi penyakit diabetes ini kalau dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, berarti yang dikenal dengan diabetes mellitus sebenarnya. Jadi artinya dulu disebut sebagai penyakit pancuran madu. Jadi mungkin dianggap dulu penyakit diabetes ini adalah orang yang dalam tubuhnya memiliki gula yang tinggi. Jadi kadar gula pada penyakit diabetes ini penderitanya itu sangat tinggi, ya, maka disebut dengan diabetes mellitus. Oke, baik. Itu sejarah penamaan daripada Ya, diabetes itu sendiri ya, ya. Pak Dokter. Nah, tentunya kita nih secara awam tidak tahu apakah kita ini sudah mengalami walaupun kadarnya rendah atau menengah. Nah, kira-kira apa ciri-ciri daripada seseorang sementara mengalami penyakit diabetes sehingga kita bisa mendeteksi sejak dini dan tahu nanti bagaimana cara-cara pencegahannya. Apa kira-kira ciri-cirinya, Pak Dokter? Jadi ada yang disebut dengan tiga gejala klasik daripada penyakit diabetes. Ya, kita ingat saja, yaitu eh, orangnya akan haus, sering minum. Jadi haus terus, sering minum. Yang kedua, orangnya jadi lapar terus, jadi suka makan. Jadi sering minum, suka makan. Baru yang ketiga adalah sering buang air kecil. Jadi terutama pada malam hari, maka frekuensi buang air kecil itu sering. Jadi ingat aja ya, sering ini, sering haus, sering minum, sering makan, sering buang air kecil. Ini tiga gejala klasik, walaupun ada gejala yang lainnya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin Bapak Ibu pemirsa kita sudah bisa merefleksikan kepada diri kita, keluarga dan teman-teman kita. Apakah ada di antara kita yang bagian daripada ciri-ciri ini? Dan selanjutnya nanti kita akan melihat apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Baik. Pak Dokter, diabetes ini kan kita tahu di masyarakat sudah banyak sekali kita lihat begitu ya. Kira-kira bahaya yang fatal yang bisa dialami oleh orang-orang yang menyandang penyakit diabetes, Pak Dokter? Oke, dengan adanya kadar gula yang tinggi, terutama di aliran darah kita, maka ini akan mempengaruhi nanti pembuluh darah kita, terutama yang diserang adalah pembuluh-pembuluh darah yang kecil, terutama ya. Jadi seluruh aliran pembuluh darah kita ini akan terganggu dengan adanya kadar gula yang tinggi ini, tapi terutama nanti dia akan mengganggu pembuluh-pembuluh darah kecil di dalam tubuh kita. Di mana saja itu? Bisa di otak, ada pembuluh-pembuluh darah kecil kita di otak, sehingga orang akan nanti beresiko terkena penyakit stroke. Kemudian di mana lagi? Di mata kita, ya, sehingga pada penderita diabetes dia beresiko nanti terkena gangguan penglihatan. Kemudian di mana lagi? Bisa di jantung kita,
pembuluh-pembuluh darah kecil di jantung kita. Sehingga orang kena diabetes nanti juga berisiko terkena penyakit jantung. Kemudian di mana lagi? Di ginjal kita, ya, karena ginjal kita banyak sekali pembuluh-pembuluh darah kecil, sehingga pada penderita diabetes juga beresiko untuk menyebabkan gagal ginjal. Kemudian terutama pembuluh-pembuluh darah kecil di tungkai kita, ya, sehingga nanti kalau penyakit diabetes ini dibiarkan, maka pembuluh darah di tungkai kita itu terganggu, sehingga ketika ada orang mengalami luka di bagian tungkai akan sukar sembuh. Jadi terutama dia menyerang pembuluh darah kecil di dalam tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Demikian. Dokter. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga seseorang itu bisa penyakit diabetes, Pak Dokter? Memang kita kenal kan dalam metabolisme gula ini, ya, agar supaya gula kita itu terkontrol, terpakai dalam tubuh kita, kita mengetahui bahwa ada hormon insulin yang bekerja supaya gula yang masuk dalam tubuh kita melalui makanan kita itu akan terpakai oleh tubuh kita. Nah, yang masalahnya adalah kalau kita mengalami gangguan hormon insulin ini, sehingga nanti ketika ada gula yang masuk melalui makanan kita, maka gula itu tidak terpakai. Jadi gula yang ada dalam pembuluh darah kita itu, dia harus masuk ke dalam sel supaya terpakai. Nah, masalahnya untuk memasukkan gula ini ke sel itu kita butuh hormon insulin namanya. Nah, kalau hormon insulin ini terganggu fungsinya atau jumlahnya memang tidak mencukupi, maka gula yang masuk ke sel itu juga terbatas dan dia akan beredar-edar dalam pembuluh darah kita. Jadi karena gangguan hormon insulinnya, maka timbul gejala penyakit diabetes ini. Oke, baik. Demikian. Terima kasih Pak Dokter. Nah, ini muncul pertanyaan karena tadi sempat disinggung masalah insulin. Nah, apa yang Ya. menyebabkan insulin itu tidak mencukupi membawa gula itu ke dalam sel, Pak Dokter? Apakah ada hal-hal lain yang menyerang insulin itu sendiri? Jadi memang ada dua hal sebenarnya menyangkut gangguan insulin ini ya. Yang pertama adalah kalau fungsi hormon insulin ini memang terganggu, jadi kerjanya tidak maksimal lagi. Yang kedua, kalau memang jumlahnya tidak mencukupi lagi, ya. Jadi kalau kita mau lihat penyebab dari penyakit diabetes ini memang ada dua. Ada yang disebut dengan penyakit diabetes yang sangat tergantung dengan insulin. Artinya adalah kalau tidak ada insulin dia tidak bisa hidup. Itu biasanya terjadi pada usia-usia muda. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah terkena diabetes pada usia muda, biasanya itu karena ada kelainan pada pabrik daripada insulin, yaitu pankreas. Ya. Oke, Tapi pankreas. kalau misalnya penyakit diabetes ini menyerang pada usia pertengahan, ya, mungkin 40, 50, biasanya itu karena faktor usia. Berarti pabriknya ini memang sudah berumur lah ya, sehingga produksinya tidak maksimal lagi. Nah, kalau kita pertahankan pola makan kita seperti pada masa muda, padahal produksinya sudah tidak maksimal, maka jadi masalah. Ya, jadi memang ini adalah sebenarnya penyakit gaya hidup. Kalau pada orang normal, ya, maksudnya pada masa kecil tidak ada gangguan pada pankreas, seberapapun banyak gula yang kita makan, kita tidak akan terserang penyakit diabetes karena masih cukup insulin untuk memasukkan gula itu ke dalam darah. Tapi pada usia-usia pertengahan kita ingat bahwa memang organ-organ kita juga sudah banyak mengalami kemunduran. Nah, kalau kita masih pertahankan pola hidup kita yang suka makan makanan yang manis pada usia-usia sudah agak tua, maka dia tidak imbang lagi. Sehingga gula yang masuk itu tidak semua akan masuk ke dalam sel. Oke, Mungkin baik. demikian. Terima kasih Pak Dokter. Jadi memang beberapa rekan atau orang yang pernah kita tahu mereka secara berkala harus disuntikkan insulin, begitu ya Pak Dokter ya. Nah, Iya. menjadi pertanyaannya apakah meningkatkan insulin di dalam tubuh itu bisa secara alami sehingga nanti dia tidak lagi secara berkala disuntikkan? Apakah secara alami bisa ditingkatkan Pak Dokter? Kalau pada awal-awal mulai ada gejala diabetes, mungkin kita masih bisa memaksimalkan ya, Oke. Makanya
pada pengobatan diabetes pada awal-awalnya itu kita bukan langsung obat-obatan, bukan langsung insulin. Hmm. Biasanya kita melalui pola hidup dulu, merubah pola hidup. Entah makanan yang kita jaga supaya mengurangi yang manis-manis. Kemudian yang kedua, olahraga. Karena ternyata olahraga ini memaksimalkan kerja daripada insulin. Itu kalau pada awal-awal ya. Tapi kalau sudah agak lama memang dan produksi insulin itu memang sudah terbatas, tidak mungkin lagi kita mengharapkan dari dalam. Jadi harus dibantu dari luar, itulah suntikan insulin. Ya. Karena tidak cukup lagi yang dari dalam, harus dari luar ditambah. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang ini adalah satu penyakit pola hidup, gaya hidup begitu ya Pak Dokter ya, yang harus Ya, memang kita kontrol sejak dini, jangan sampai ya, terjadi. Karena ada pepatah mengatakan iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. mengobati. Oke, Iya, iya. baik. Terima kasih Pak Dokter. Jadi ada juga pernah saya dengar bahwa diabetes ini bisa dialami keturunan. Apakah itu Ya. benar Pak Dokter? Ya, benar. Jadi memang penyakit ini salah satu faktor penyebabnya adalah memang faktor keturunan. Artinya adalah kalau kita punya riwayat keluarga yang punya penyakit diabetes, kita harus lebih berhati-hati daripada orang yang tidak punya riwayat keturunan. Tapi bukan berarti kalau kita punya penyakit keturunan, kita pasti mendapat penyakit diabetes ya. Hmm. Jadi ada seorang dokter yang menuliskan demikian. Kalau kita punya faktor keturunan, maka itu sama seperti senapan yang sudah terisi peluru, tapi Oke, yang menarik pelatuknya itu kita. Artinya oke. kita yang menentukan apakah kita akan tertembak dengan peluru itu atau tidak Hmm. melalui pola hidup kita. Jadi kalau dari awal kita tahu ada kita riwayat keturunan, ya kita mesti hati-hati. Pola hidup kita mesti jaga dan mungkin kita bisa terhindar dari penyakit ini. Tapi kalau kita tidak menjaga, maka kita yang menarik pelatuk itu sehingga kita bisa terkena penyakit ini. Lebih mudah dibandingkan orang lain. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Jadi memang bagi kita pemirsa yang punya riwayat terkait dengan Hmm, diabetes perlunya untuk menjaga pola hidup, terutama pola makan iya, untuk pencegahan, makan. begitu ya Pak Dokter ya? Oke. Iya, Baik Pak Dokter, iya betul betul. sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah ada tips dan trik yang Pak Dokter perlu sampaikan kepada kita, kepada pemirsa sekalian, terkait dengan hal-hal untuk pencegahan ataupun kalau sudah mengalami diabetes bagaimana cara ya setidaknya mengantisipasi supaya tidak terlalu parah terkait dengan diabetes, Pak Dokter? Iya, sebenarnya yang pertama adalah perlu kita jaga dulu makanan kita ya. Jadi makanan yang manis-manis itu harus perlu kita jaga, kita kurangi lah karena kebutuhan gula ini penting untuk tubuh kita, tapi sebenarnya dengan makanan kita itu terlalu banyak gula yang masuk ya melalui makanan pokok kita mungkin nasi dan roti dan lain itu sudah ada gula. Kalau kita tambah lagi dengan minuman sirup dan kue yang manis-manis, coklat dan lain sebagainya itu sangat berlebihan. Jadi perlu kita kurangi saja, kita perlu kurangi saja. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga. Itu adalah salah satu faktor yang sangat baik sekali karena dengan olahraga tentunya itu bisa membakar gula yang ada, kemudian dia bisa mengoptimalkan kerja daripada hormon insulin. Jadi olahraga yang ringan saja, tidak perlu olahraga berat. Apakah itu jogging, jalan, yang penting kita berkeringat, itu sangat baik untuk mencegah. Jangan sampai nanti kita harus menggunakan obat-obatan. Karena pada awalnya sebenarnya orang yang terkena diabetes awal pun dengan pola hidup itu bisa bertahan ya tanpa obat-obatan. Tapi kalau sudah lama dan sudah terlanjur mungkin kita perlu obat-obatan bahkan perlu insulin untuk membantu. Oke, Demikian. terima kasih Pak Dokter, tips yang sangat sederhana bisa kita katakan untuk menjaga satu kesehatan supaya tidak terlanjur di dalam penyakit diabetes ini. Baik Bapak Ibu pemirsa, demikianlah sesi dialog sehat kita pada saat ini. Biarlah kiranya setiap ilmu, pengetahuan, tips yang kita dengarkan dapat kita terapkan di dalam keseharian kita sehingga kita tetap sehat bugar di dalam aktivitas kita. Demikianlah sesi dialog kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dokter. Shalom.